Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sanget rawuhipun guru saya. Alhamdulillah Suparmo. saged sowan. Injih. Poso-poso timbang teng omah film bulan. Apalagi menika hari-hari terakhir kita puasa. Mugi selalu takwa. Amin. Istiqomah. Kita mendapat Lailatul Qadar. Amin. Nggih Pak Parmo? Nggih, amin. Nggih. Boten kok. Panjenengan menika kok masalah dikambi menika kok mau terus pundi lara-laraipun pripun? Niki ane lho Mas nggih. Tahun 68. Oh, ngoten. Si Makassar Anyar niku pit motor niku ini yang kedua. Yang pertama almarhum Bapak Suroso. Naiknya sepeda motor Vicky. Vicky, Bapak Suroso Tegal Asri. Ya. Warna kuning nggih. Kuning. Oh, nggih. Itu yang punya itu. Terus yang itu kedua, ini yang kedua. Naik sepeda motor Gule sama Karanganyar yang kedua ya. Numpak DKW. Nggih. DKW tidak ada standarnya. Oh, ngoten. Terus saya standarkan di itu Pohon Talok. Nah, itu sampai sekarang yang masih teringat tuh Bapak Abu Sairi. Karangmojo, Guru agama. Saya petuk DKW-mu kae iki. Aja kemaki. Aku anggere dhisik aku numpak pit mesti mbok langgar. Kan Pak Busari ini naik sepeda ontel tapi sudah romo cicik itu ya bagus. Tapi masih ingat saya Pak. Sampai sekarang ketemuan tiap kapan semasa itu apa itu pertemuan pensiunan guru-guru SMA Karanganyar ini ketemu di KW masih ingat. Oh, Itu kendaraan kedua Pak. nggih. Di SMA Karanganyar. Di KW juga termasuk barang. Ini di KW Umel ini. Oh, ngaten kula malah kurang paham. Lah beneran yang kagungan ya paham. Terus yang agak baru yang merah itu. Oh, nggih, yang Tankinya bisa blenduk. blenduk. Ya. Nggih, nggih. Ini ya kebanget loh Pak. Oh, ngaten. Jarang-jarang wong soalnya saya bisa beli itu kan ya istilahnya saya buka toko setiap hari celengi Oh. Rp5 atau berapa waktu itu. Nggih, ngaten. Monggo. Atur nuwun. Oh, tidak sekedar ngobrol tentang reka. Nggih, nderek monggo. Nggih, monggo. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang pada siang hari ini saya masih dipertemukan dengan guru saya, Bapak Suparmo BA. Kalau sekarang mungkin sudah Dr. Andes Suparmo ngaten nggih. Nggih, ini alhamdulillah saya bisa nengok ke dalemipun, malah Mbah Suparmo atau Bapak Suparmo ini malah sudah nengok kami sudah. Ini yang kedua nggih Pak Parmo? Iya, kedua. Iya, ini yang kedua. Jadi saya hitungannya pun kalah. Saya nengok baru sekali, Mbah Parmo sudah nengok 2 kali. Ini luar biasa, terima kasih sangat Mbah Mo nengok muridnya yang dulu mungkin panjenengan pandang wis ora pati cetha. Tapi sekarang malah alhamdulillah kita bisa menjalin, bisa bersilaturahmi. Mboten lara-laraipun pripun to Mbah, panjenengan kok ya ora kapok dolan wonten rumah anting mriki. Gini loh Mas, Nggih. saya itu kagum apa heran ya. Masih ada seseorang yang masih memelihara Barang-barang bobrok ngaten to. peninggalan istilahnya orang tua kita. Oh, ngaten. Seandainya ini orang penginan seandainya Nggih. saya masih diberi kesempatan ya pengen loh Mas. Oh, Mau pengen tapi ngaten. tidak usah. Soalnya rumah seperti ini itu adem gitu loh Mas. Oh, ngaten. Jadi saya ke sini tuh yang pertama kali dulu itu ya rasanya adem. Terus ini pas poso timbang ngantuk tak dolan ngene Mas Cucup. Daleme kae adem ngaten nggih. Adem. Alhamdulillah. nek saya bandingkan dengan tempat saya itu padahal
Ya saya sudah berusaha saya tanami pohon-pohon tapi masih panas. Oh, ngaten. Kalau dibandingkan umpama di tempat saya itu sampai 38 derajat, sini paling-paling ya 27 derajat itu Mas. Itu loh. Terkesan saya itu ke sini itu. Oh, matur Adem. nuwun. Oh, ngaten. Itu Nggih. masih istilahnya ngopeni. Nggih. Itu terkesan saya. Oh, ngaten. Matur nuwun sangat. Ada apresiasi yang luar biasa. Memang hobi saya sejak kecil itu memang ngaten, Mbak. Ya. Nggih, jadi untuk mengumpulkan barang-barang antik, terus akhirnya mengumpul banyak, kita bikin rumah juga dari barang-barang antik, akhirnya kita lepas. Jadi Nggih. kasarannya pedagang barang antik. Ya iya tuh ya. Wong Ya, kerenipun ngaten. itu kan Tapi- namanya termasuk berusaha. Oh, ngaten. Orang inggih. hidup ada berusaha. Inggih, kira-kira nggih ngaten. Tapi yang utama suasana adem kalau wau karena para ustadz, para kiai itu sudah pernah ke sini untuk ngasih tausiah. Ini menimbulkan energi positif yang luar biasa yang bisa mengademkan rumah antik. Ngaten. Termasuk panjenengan selain pengen merasakan adem, panjenengan juga mengademkan dengan tausiah panjenengan. Alhamdulillah. Ngaten, nggih. Ngaten nggih? Nggih. Tak mboten kapok ta menika? Nggih mugi-mugi sana betul saged sowan malih. Amin, amin, amin. Nggih. Mbah Parma cik sehat nih Nggih. cik pengen rene. Alhamdulillah. Ini tadi juga Pak Suparmo tidak kita jemput. Datang sendiri. Apa enggak hebat ini? Sudah 78 tahun dari Pantur ke sini. Rawuh kiambak keronto-ronto mau nengok bekas muridnya. Ngaten nggih? Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, jangan lupa untuk like, subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda supaya channel ini menjadi channel besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Dengan segala hormat kepada guru saya, bapak saya juga, kami persilakan untuk ngasih tausiah yang kedua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang Maha Pemurah yang selalu memberi kenikmatan kepada kita semua. Para YouTuber yang selalu dirahmati Allah, perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah cerita. Dalam suatu pagi, seorang supir angkutan kota, berteriak-teriak mencari penumpang. Terminal Bu, terminal Pak, terminal D, berkali-kali. Baru kira-kira 10 menit kemudian datang seorang ibu parubaya. Ya tampaknya cantik. Cantiknya tidak seberapa tetapi anggun loh. Dilihat anggun. Berkata, terminal D. Supirnya menjawab, ya Bu, mari masuk. Ibu masuk ke dalam angkot. Sopir berteriak lagi untuk mencari penumpang. Terminal Bu, terminal Mas, terminal D. Ya, kurang lebih 5 menit kemudian datang seorang perempuan dengan pakaian yang agak lusuh, dengan menggandeng 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Dengan sedikit ragu, perempuan tadi berkata, terminal D. Supirnya menjawab, betul Bu, mari masuk. Ibu menjawab agak malu-malu, agak tersendat-sendat. Jujur saja Dek, saya tidak mempunyai uang. Kalau boleh, saya ikut. Supir taksi menjawab, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, silakan masuk. Saya ikhlas kok, betul-betul saya ikhlas, mari masuk.
Ibu dengan 2 orang anaknya tadi masuk ke dalam angkot. Setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada lagi penumpang yang datang. Si sopir memberangkatkan mobilnya hanya dengan 4 penumpang. Itu saja, yang 3 tidak membayar. Yang membayar cuma 1, yaitu tadi Ibu Parubaya tadi. Tapi karena supir sudah ikhlas ya biasa saja. Singkat cerita, mobil sampai di terminal dan mereka pun turun. Ibu yang membawa anak mengucapkan terima kasih dek, matur nuwun dek, matur nuwun berkali-kali. Supirnya menjawab, sama-sama Bu, sama-sama, monggo selamat jalan. Terus ibu dan anaknya pergi. Kemudian ibu yang tampak anggun tadi, Parubaya tadi, turun juga menyerahkan uang 20 ribuan kepada supir. Ini dek ongkosnya. Supir agak terperanjat. Enggak Bu, ongkosnya cuma 5 ribu, ini kembaliannya 15 ribu. Oh tidak dek, yang 15 ribu untuk ibu dan anaknya tadi. Tidak apa-apa, saya memberikan kepada ibu dan anak tadi. Oh terima kasih Bu, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Itu ceritanya demikian. Sekarang apa hikmah dari cerita itu? Di situ ada 3 unsur penting. Yang pertama, perempuan yang jujur. Mengatakan apa adanya bahwa dia tidak punya uang. Yang kedua, supir yang ikhlas. Walaupun tidak dibayar, tidak masalah. Yang ketiga adalah si ibu yang anggun tadi, yang seorang yang dermawan. Jadi ada 3. 1, seorang yang jujur. 2, seorang yang ikhlas. 3, seorang yang dermawan. Apakah itu terjadi secara kebetulan? Tidak. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah Allah yang Maha Pengatur. Jadi ingatlah, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, bahkan apa yang terjadi di alam semesta ini sudah diatur oleh Yang Maha Pengatur, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ya, kita sedikit mengingat, mungkin para YouTuber yang terhormat sudah berkali-kali mendengar, bahkan sudah hafal cerita tentang penciptaan manusia yang pertama, yaitu penciptaan Nabi Adam alaihi wassalam. Pada mulanya ceritanya kan demikian. Allah itu merencanakan akan menjadikan manusia seorang khalifah di bumi, yaitu manusia yang akan memelihara bumi, melestarikan bumi, dan boleh juga memanfaatkan hasil bumi. Maka diciptalah seorang manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihi wassalam. Setelah Adam tercipta, diperintahkan semua malaikat dan semua jin untuk memberi hormat kepada Adam. Dalam Al-Quran disebutkan memberi supaya bersujud kepada Adam.
Tapi maksudnya bukan bersujud seperti kepada Allah, tapi supaya memberi hormat kepada Adam. Semua malaikat, semua jin memberi salam, memberi hormat kepada Nabi Adam. Tetapi salah seorang jin yang bernama Izozil tidak mau menghormat Adam. Ditanya oleh Allah, mengapa Izozil kamu tidak mau menghormat Adam? Ya Allah, saya ini lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Karena saya terbuat dari api, tercipta dari api, Adam hanya tercipta dari tanah. Derajatnya tinggi saya. Oh begitu, berarti kamu membangkang perintah Allah. Kalau kamu membangkang perintah Allah, kamu merupakan salah satu makhluk saya yang saya kutuk. Kamu pada hari akhirat nanti akan mendiami neraka selama-lamanya. Dasar Izozil, kutuan itu dia tidak minta maaf, tapi diterima. Saya terima Allah, tapi saya mempunyai permohonan. Apa? Saya mohon kepada Allah untuk diperkenankan saya dan anak keturunan saya hidup selamanya sebelum hari kiamat. Dan saya diperbolehkan untuk menggoda Adam dan anak keturunannya. Oh, boleh. Kamu dan anak keturunanmu bisa hidup sampai hari kiamat. Dan boleh menggoda Adam dan keturunan, tapi yang bisa kamu goda. Mereka yang ingat pada saya, yang ingat pada Allah, tidak akan tergoda olehmu. Itu jawaban Allah. Nah, singkat cerita, setelah Adam dicipta, dia diberi pasangan hidup, bojolah, istri, Hawa. Menurut cerita, dicipta dari tulang rusuk. Setelah diciptakan istri, Adam, Hawa diperintahkan untuk mendiami surga. Dipesan, Adam, Hawa, kamu saya cipta. Sekarang saya perintahkan kamu untuk mendiami surga yang penuh dengan kenikmatan, yang sangat indah. Berupa kebun bunga, kebun buah-buahan yang sangat indah. Tetapi ada satu syarat. Kamu jangan mendekat pada pohon ini. Mendekat saja kamu tidak boleh. Apalagi kamu memegang, apalagi kamu sampai memakan buahnya. Adam jawab, inggih Gusti Allah, maturun kula akan. Ya Allah, saya laksanakan. Kembali kepada iblis. Iblis merasa bahwa dia terkutuk itu karena Adam. Maka dia mulai beraksi, mulai menggoda Adam. Mendekati Adam. Dengan kalimat yang lembut, berkatalah, Izozil. Jadi iblis itu Izozil yang telah terkutuk. Jadi iblis itu adalah salah satu jin yang dikutuk oleh Allah. Kemudian Izozil dan anak keturunannya itu disebut iblis. Kemudian iblis itu golek kanca, kancane sing tumindake kaya iblis jenenge setan. Jadi setan itu mungkin dua macam. Setan berbentuk jin, ana setan sing bentuke manungsa. Ya, dia mendekati Adam.
Wahai Adam, temanku yang saya sayangi, tadi Pak Allah berfirman kepadamu, kamu tidak boleh mendekati pohon ini. Sebetulnya itu ada sesuatu yang tersembunyi. Ketahuilah, pohon ini namanya pohon kuldi. Jadi yang menamakan pohon kuldi bukan Allah, yang menamakan iblis. Dia menyebutnya pohon ini namanya pohon kuldi. Ini buahnya yang paling lezat di taman surga ini. Kamu tahu, di sini itu saya yang paling lama di. Jadi sudah tahu apa isinya di sini, sudah tahu. Ini buah yang paling lezat. Ketahuilah, barang siapa yang sampai memakan buah kuldi ini, maka akan hidup abadi. Dan hidup menyerupai malaikat. Lah sebenarnya Adam itu tidak terpengaruh oleh bujukan iblis tadi. Tetapi karena dia selalu merayu, akhirnya istrinya si Hawa, Mas, ya apa-apa to Mas, mung sithik wae yo. Nyedak wae yo. Ya, Adam terpaksa ngalah. Ngalah karo bojone, ya wis ae nyedak. Tekan cedak kono, Mas, mbok ayo ndemok. Mbok ayo ndemok. Maune ya moh. Iblis merayu terus, demoken ra apa-apa ndemok. Ndemok. Bareng ndemok, dhek metik wae. Ayo ta Mas, mbok metik wae. Ah, ora dukane Gusti Allah. Iblis melayu terus, akhirnya si Hawa mempetik buahnya langsung dimakan. Terus Hawa merajuk pada suaminya, Mas ikut makan. Bolehlah makan. Nah, makan, keduanya makan. Nah, sekarang kembali kepada bahwa sesuatu adalah skenario. Sudah rencana Allah. Jadi semuanya itu sudah menjadi rencana Allah. Iblis membangkang, tidak mau menuruti perintah Allah. Itu juga sudah merupakan kehendak Allah. Terus Adam, Hawa, gelembangan buah kuldi itu juga sudah merupakan skenario Allah. Kenapa? Kalau iblis tidak mau membangkang, itu sudah di skenario ya, tidak membangkang, maka dia tidak akan balas dendam kepada Adam dan Hawa, tidak akan menggoda. Jadi semua itu sudah direncanakan oleh Allah untuk menjadikan seorang manusia khalifah di bumi. Khalifah itu menguasai dengan catatan memelihara, melestarikan, tetapi jangan merusak. Ini saiki mbuh memeliharane kokean, orang-orang yang oke merusak. Tetapi ya memelihara. Wong zaman semono rene montor mabur saiki ya eneng. Itu karena manusia. Itulah Tuhan Maha Tahu sebelumnya. Kalau yang disuruh itu jin atau malaikat, tidak akan tercipta kapal terbang, kapal laut, mobil, tidak ada. Itu. Dulu manusia itu ceritanya karena kalau makan hanya mengambil buah-buahan, terus kayak alat saka watu, kayak besi. Nah, sekarang sudah sampai komputer, omongan jarak jauh kene Jakarta sak detik teko. Itu adalah hikmah dari Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah, memelihara, menguasai dan melestarikan. Semua itu adalah sudah direncanakan oleh Allah. Ya, selanjutnya karena semua itu
sudah menjadi rencana Allah, kita sebagai manusia yang juga ciptaan Allah hanya wajib melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Dalam istilah Al-Qur'annya, kita harus takwa. Takwa kepada Allah. Ninggalke sing elek sak kabeh-kabeh, menjalankan perintah tidak harus maksudnya semampunya. Jadi pamane contohnya ya kasar, sholat kudune berdiri, tidak bisa ya boleh duduk, mampunya duduk boleh duduk, mampunya berbaring boleh berbaring, maunya isyarat, jangan isyarat tok, isane mau kedep tok, nek kedep ra iso ya disalati lah, ya mati. Nah, jadi manusia itu harus ikhlas, sabar, penuh rasa syukur apapun yang menimpa pada diri kita. Baik itu berupa kesenangan ataupun kesedihan. Semua harus kita terima dengan sumeleh. Sumeleh itu istilah Al-Qur'annya tawakal. Ya. Yang dibarengi dengan doa dan ikhtiar. Ini dulu pernah saya dibejang oleh kepala sekolah saya, beliau almarhum Bapak Badrun. Nek kowe pengen tentrem uripmu ning donya kudu sugih duit. Batinku ya ra kacek, wong gedhe kudu kan-kan. Ning dudu duit tetapi duit. Nah, tadi dia. Bukan DUWIT tapi DUIT. Duit. D. Doa. Doalah yang ikhlas dengan penuh harapan. Usaha. Berusahalah semaksimal mungkin. Ora sangoyone semaksimal mungkin. Iman. Percaya bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah sudah menjadi kehendak Allah. Dan yang terakhir, tawakal, berserah diri, atau sumeleh tadi, duit. Ya bener. Wong iso nindakake patang perkara kuwi uripe tentrem. Dite-sithik uripe tentrem. Nek ora iso nindakake kuwi, duwite akeh ngrangsang. Demikianlah para YouTuber yang saya hormati, tausiah dari saya mungkin ada manfaatnya. Yang jelas banyak sekali kekurangannya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.